Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya membuka masker. Kawan-kawan, alumni, para senior yang saya hormati, dan juga yang sedang online. Saya senang sekali bahwa saya mendapat urutan terakhir, karena sebetulnya saya tinggal merangkum. Saya perhatikan tadi ada banyak kesamaan program kita. Tinggal kita padu-padankan sehingga dia bisa berguna dengan baik. Nama saya Azman Fajar. Saya kuliah di Kassel, kemudian diteruskan di Freie Universität dan Fachhochschule für Wirtschaft di Berlin. Waktu itu saya mengikuti program internasional, jadi mau tidak mau ada beberapa tempat yang harus saya jalani. Nah, mengenai pencalonan hari ini, saya berkata bahwa saya sangat bangga sekali bisa berada di antara Anda dan kawan-kawan. Juga saya ingin mengatakan bahwa ketika Soekarno bilang, beri saya 10 pemuda, maka saya akan mengubah dunia. Saya tidak ragu mengatakan, beri saya 10 pengurus, kita akan memajukan PAJ untuk Indonesia. Dalam ikatan apa? Samenbundeling von alle Revolutionär Krachten. Saya rasa ikatan itulah yang akan membuat kita menjadi alumni yang kuat. Bagaimana dengan program? Kami membagi 3 program kami. Kenapa kami? Saya tidak berdiri sendiri, tapi banyak kawan yang menyokong dan meminta supaya saya maju untuk membantu organisasi dan para alumni Jerman untuk lebih berguna dan bermartabat. Jadi pada dasarnya ada 3 pembagian program. Jangka pendek. Awalnya saya berpikir bahwa jangka pendek tentu saja penguatan organisasi berupa pemutakhiran data dan sebagainya. Tapi ternyata ada sebuah perkembangan yang cukup mengejutkan di dalam organisasi kita yang luar biasa. Nah, sedikit perubahan terjadi. Program jangka pendek ternyata yang harus dilakukan adalah menyelesaikan persoalan eksternal PAJ. Tentu ini akan menyita waktu dan tenaga, tapi saya amat sangat yakin bahwa kita akan mampu menyelesaikan persoalan itu. Karena pada intinya kita semua ingin semua alumni bersatu. Lantas kemudian dirasa perlu bagi kami ke depan untuk memberdayakan kawan-kawan di daerah dalam waktu 1 tahun. Jika PAJ hanya berada di Jakarta tapi tidak bergerak di daerah, di Aceh, di Surabaya, di Jayapura, di Indonesia Timur dan sebagainya, maka kita tidak akan pernah membesar. 10.000 anggota tidak akan tercapai apabila kita Jakarta minded. Jadi program salah satunya adalah bagaimana memberdayakan kita di daerah. Lantas karena saya banyak di Indonesia, saya belajar banyak ketika saya bekerja di Friedrich Ebert Stiftung. Bahwa ternyata ada banyak stiftungan di Indonesia yang mau bekerja sama dengan orang-orang cerdas seperti lulusan Jerman ini. Saya berharap itu bisa dilaksanakan. Kemudian ada banyak omongan bahwa kita tidak terlalu populer. Orang muda tidak mau. Kalau gitu mari kita bumikan PAJ. Sederhana saja, kalau sekarang orang senang ngopi, kenapa tidak kita kumpulkan ngopi bareng, ngobrol bareng, populerkan PAJ di kalangan orang muda. Mudah-mudahan itu berhasil. Lantas banyak sekali masyarakat yang ingin bekerja, sekolah, mungkin berwisata di Jerman. Saya rasa sudah waktunya PAJ sebagai alumni yang diisi oleh orang-orang yang pernah ke Jerman membantu menyediakan itu. Artinya silakan datang ke PAJ, kami beritahu sekolahnya, jurusannya apa, cara ngurusnya gimana. Selanjutnya silakan hubungi lembaga-lembaga yang memang bergerak di bidang itu.
Itu saya rasa jangka pendek. 1 tahun mudah-mudahan itu bisa kita berjalankan karena mudah-mudahan tidak terlalu berat. Yang kedua, saya cukup aktif di HIPI, Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia. Artinya siapapun, etnis apapun, ketika Anda lahir di Indonesia, Anda adalah pribumi Indonesia. Nah, saya berpikiran bahwa UKM atau UMKM sebagai salah satu enklave bisnis yang mampu bertahan dan menyelamatkan Indonesia, ini harus dibantu. Bukan tidak mungkin kita mengajak mereka pameran. Selama ini saya pernah memberikan pameran untuk UMKM ke Thailand. Bagaimana dengan Jerman? Mudah-mudahan dengan kerjasama kita semua, itu juga bisa kita wujudkan ke depan. 1 menit lagi. Untuk jangka panjang, jelas bahwa kita harus memberikan kesempatan bagi yang lain untuk menjadi pemimpin DPAJ. Kita akan melakukan kaderisasi, memberikan kesempatan pada kawan-kawan tersebut. Kita akan bekerja sama dengan lembaga-lembaga ataupun perusahaan untuk mengarahkan corporate social responsibility terhadap masyarakat. Nggak usah mewah-mewah, bikin jamban. Karena di Cengkareng banyak orang tidak mempunyai jamban. Begitu juga di Banten, begitu banyak orang mencuci di air yang berwarna hitam. Saya rasa hal-hal sederhana tersebut penting untuk kita laksanakan. Lantas, jika selama ini marwah PAJ hilang karena penuh dengan hura-hura, saya tidak menunjuk hidung siapapun. Alangkah baiknya apabila dalam jangka waktu mendatang kita mulai kembali ke hitah kita, ke kodrat kita sebagai alumni Jerman yang penuh dengan nilai saintifik dan mencoba mewujudkan hal tersebut untuk Indonesia kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat situasi dualisme sekarang PAJ, bagaimana mengembalikan marwah PAJ? Kedua, langkah konkretnya apa untuk memperkokoh fondasi PAJ ini dalam dualisme ini supaya hilang?